Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kali ini aku mau mengangkat tentang kesaksian, bahwa kesaksian itu besar kuasanya loh. Karena kesaksian itu pasti adalah merupakan pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia bisa bersaksi bahwa ada pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Banyak sekali anak Tuhan yang punya kesaksian, banyak sekali bagaimana mereka mengalami Tuhan. Ada teman saya hamba Tuhan juga yang mana dia tuh kesulitan dalam keuangannya. Dan saya rasa ini banyak sekali orang Kristen yang seperti begitu. Lagi kesulitan dalam keuangan dan membutuhkan uang dalam jumlah tertentu. Tapi tidak ada simpanan, tidak punya duit lah intinya. Tidak ada harapan gitu loh, yang bahwa oh nanti bisa jual ini ada dapat uang segini gitu. Nggak ada, benar-benar tidak ada harapan karena memang tidak memiliki sejumlah uang tersebut. Dan mereka cuma berdoa dan berharap pada Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu, ada teman saya yang hamba Tuhan juga, seorang pendeta dari Jawa Timur. Dia cerita, bersaksi bahwa ketika dia berdoa membutuhkan uang dalam jumlah tertentu, ada orang dari Jakarta datang mencari dia, padahal tidak pernah kenal sebelumnya. Orang itu bertanya, saya mencari Bapak Pendeta ini, apakah ada? Oh maaf, dengan saya sendiri, bagaimana Pak? Maaf Pak, saya ini dari Jakarta. Saya datang cari Bapak karena saya diminta untuk mencari Bapak dan menyerahkan ini. Ada berkat, sedikit berkat buat Bapak. Dari mana orang ini tahu kalau teman saya itu sedang membutuhkan duit dan dalam jumlah tertentu? Tuhan itu ajaib. Banyak sekali orang Kristen yang mengalami seperti itu. Tiba-tiba ada yang memberikan pertolongan. Kita dalam kesulitan keuangan, kalau kita cari pinjaman tidak dapat juga, pasti kita berserunya pada Tuhan, pada Bapa kita. Kalau kita sungguh-sungguh berharap sama Bapa, bukankah Bapa kita itu Bapa yang kaya raya? Seluruh isi bumi ini punya Dia, seluruh isi dunia ini punya Dia. Masa Dia tidak memberikan pertolongan? Pertolongan itu pasti ada, tapi waktunya Dia juga, bukan waktunya kita. Kesaksian itu akan sangat membantu kita, menguatkan iman percaya kita untuk lebih mengandalkan Tuhan. Mungkin saat ini kamu yang sedang berutang, banyak utangnya dan ditagih-tagih, kamu bingung. Berdoa, minta sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Dia yang akan menolongmu. Mungkin bukan orang yang kamu kenal, bukan saudaramu, bukan orang tuamu, bukan tetanggamu, bukan temanmu, tapi justru orang yang tidak mengenal kamu yang memberikan pertolongan. Percayalah, Tuhan punya berbagai cara untuk menolongmu. Mungkin juga orang sedang bersaksi, juga banyak orang yang bersaksi tentang kesembuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan kita tuh dahsyat loh. Dalam namanya ada kuasa. Dalam namanya ada kesembuhan.
Tuhan cuma minta kita percaya. Tuhan tidak minta banyak dari kita. Tuhan minta kita iman percaya aja. Ketika sakit yang tidak bisa disembuhkan, dokter pun sudah tidak sanggup, percayalah, Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Tuhan sanggup memulihkanmu. Karena kesaksian-kesaksian kesembuhan ini ya, selain banyak orang yang saya doakan mereka sembuh, saya sendiri juga mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dari mujizat yang satu ke mujizat yang satu dan mujizat yang berikutnya. Mujizat, mujizat dan mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya, yang saya merasa waktu, wow, Tuhan kita tuh luar biasa. Apa yang tidak pernah aku pikirkan, apa yang tidak pernah aku bayangkan, apa yang tidak pernah tercetus dalam hatiku, itu yang Tuhan sediakan bagiku. Tuhan itu baik, Dia Bapa yang baik. Tapi saya mau bilang bagaimana caranya mengalami mujizat-mujizat itu. Tuhan itu menelisik hati kita, Tuhan mengenal kita secara pribadi. Tuhan mengenali kita dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Tuhan tahu, karena Dialah yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Dialah yang menjalin buah pinggang kita di dalam rahim ibu kita. Dia yang merencanakan kehadiran kita di dalam dunia ini. Dia yang paling mengenal kita. Dia tahu isi hati kita. Kita sungguh-sungguh nggak sama Dia. Saya cerita, ada orang seberang, orang Muslim, orang Aceh, yang sakit kanker sudah di stadium akhir, yang mana dia sudah menunggu kematian. Saya layani dan terjadi kesembuhan. Saya tidak pernah memaksa dia atau meminta dia menjadi orang Kristen. Biarlah dia tetap sholat, biarlah dia tetap di agamanya. Cuma satu saya minta, percaya Tuhan Yesus. Dan lucunya, dia tuh masih sholat, rajin sholat tuh. Rajin sholat, rajin puasa. Dan kalau dia sakit, lucunya, dia WA saya, "Mam, tolong doain aku dong, aku sakit ini nih." Luar biasa. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang baik. Bapa yang sangat baik. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kadang-kadang musibah yang datang, tiba-tiba ada pertolongan Tuhan, ada penyelamatan. Kadang-kadang orang bilang, kok bisa begini ya? Aneh. Itulah Tuhan. Dia tidak bisa kita pikirkan dan kita jabarkan dengan akal pikiran kita yang cuma sauprit. Dia terlalu besar bagi segala pergumulan kita. Makanya kesaksian itu besar kuasanya. Saya juga dengar kesaksian beberapa pengikut Lucifer, seperti Bang Mongol, Mbak Lea, terus ada satu lagi Mbak Sopo kayak, yang mana kesaksian mereka yang luar biasa. Itu luar biasa pengalaman mereka, karena mereka bergaul akrab dengan si jahat itu. Tapi mereka bisa bertobat dan mereka bisa katakan bahwa tidak ada kuasa di dalam dunia ini yang melebihi kuasa Yesus. Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib. Segala makhluk, setan, iblis, Lucifer, siapapun takluk di dalam namanya. Wow, keren.
Kesaksian itu menguatkan iman percaya kita. Dan saya percaya setiap kesaksian dari orang-orang yang mengalami Tuhan itu menguatkan iman percaya Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus. Dan mau mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada pribadi lain bisa seperti Dia. Hanya Dia satu-satunya andalan dalam hidup kita. Hanya satu-satunya pribadi yang bisa kita percaya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku. Salah liriknya. Nggak hafal lagunya. Tapi itulah, Dia satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Hanya Dia yang bisa kita andalkan. Tidak ada pribadi lain. Kesaksian kita itu menguatkan iman percaya orang lain. Makanya harus bersaksi. Kalau Bapak Ibu punya kesaksian, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi saya di 081 225 198 945. Ya, kita bisa lewat Zoom juga boleh. Mau bercerita kemudian saya yang menceritakan juga boleh. Terserah yang mana yang Bapak Ibu pilih. Tapi yang jelas kesaksian Bapak Ibu Saudara itu akan menguatkan saudara-saudara kita seiman di luar sana. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.